Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi 2, Ibu Lis Indriani, HR SEMSI, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang kebutuhan dan nilai. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Erina Hidayatur Rahma, dengan NPM 22511054, dan rekan saya. Dengan saya Dia Puspita Citra Dewi dengan NPM 2251011047. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pada materi yang pertama ini ada jurnal 1 tentang different fit satisfy different need. Next. Nah, yang pertama latar belakang. Latar belakang pada jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara kesesuaian individu dengan lingkungan atau PFIT, kepuasan kebutuhan psikologis, komitmen karyawan, dan kinerja kerja. Studi ini berhubungan untuk memahami bagaimana kesesuaian individu dengan lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan serta memberikan wawasan tentang pentingnya kesesuaian dan kepuasan kebutuhan dalam memprediksi hasil karyawan. Next. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kepuasan kebutuhan otonomi, keterhubungan, dan kompetensi memprediksi komitmen efektif menurut penelitian yang dilakukan terhadap 163 karyawan di Singapura. Yang kedua, apa implikasi praktis yang disarankan dalam penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara kesesuaian orang dengan lingkungan, kepuasan kebutuhan psikologis, dan hasil karyawan. Yang ketiga, bagaimana penelitian ini berkontribusi dalam memahami peran kepuasan kebutuhan psikologis dalam menghubungkan kesesuaian manusia, lingkungan, dengan hasil kerja karyawan. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada variabel. Variabel dalam penelitian ini meliputi perceived fit measure, kompetensi, autonomi, relative need satisfaction, organizational commitment, overall job performance, psychological need satisfaction, affective organizational commitment, dan overall need satisfaction. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada hipotesis. Hipotesis dalam jurnal ini, yang pertama, hipotesis 1A, PO-fit positif berkaitan dengan kepuasan kebutuhan otonomi. Yang kedua, hipotesis 1B, PO-fit positif berkaitan dengan kepuasan kebutuhan terkait. Yang ketiga, hipotesis 1C, PO-fit positif berkaitan dengan kepuasan kebutuhan kompetensi. Yang terakhir yaitu hipotesis 2, PO-fit positif berkaitan dengan kepuasan kebutuhan terkait. Next. Yang selanjutnya ini ada metodologi. Metodologi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui survei yang disebarkan kepada 318 karyawan, di mana 297 karyawan mengembalikan survei pada waktu 1. Dari 297 responden, 244 mengembalikan survei pada waktu 2. Dan 200 responden mengembalikan survei pada waktu 3. Selain itu, 163 atasan dari karyawan yang berpartisipasi juga memberikan data yang digunakan dalam penelitian ini. Next. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara kesesuaian individu dengan lingkungan, kepuasan kebutuhan psikologis, dan hasil karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kesesuaian individu dengan lingkungan dalam sikap dan perilaku karyawan, serta untuk mengetahui bagaimana kepuasan kebutuhan psikologis memengaruhi komitmen dan kinerja karyawan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan implikasi praktis dalam merancang
sistem seleksi, menggunakan teknik sosialisasi, dan menciptakan budaya organisasi yang mempromosikan kepuasan kebutuhan psikologis. Next. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa terdapat hubungan positif antara kesesuaian individu dengan lingkungan atau POV dengan kepuasan kebutuhan psikologis. Yang selanjutnya berhubungan dengan komitmen organisasional dan kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai jenis kesesuaian individu organisasi, individu grup, dan tuntutan kemampuan berkontribusi pada kepuasan kebutuhan psikologis yang kemudian mempengaruhi komitmen efektif, dan kinerja karyawan. Next. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal 2 yang berjudul Work Values and Employee Efforts, Needs Supplies with Perfection dari Samir A. Abdel Motaleb. Nah, latar belakang dari jurnal ini adalah untuk memahami tentang hubungan antara nilai-nilai kerja karyawan dan upaya yang mereka lakukan di tempat kerja. Penelitian ini didasarkan oleh teori kebutuhan pasokan atau need supplies fit theory yang menekankan pentingnya kesesuaian antara nilai-nilai yang diinginkan oleh karyawan dengan nilai-nilai yang mereka rasakan di lingkungan kerja. Dalam mempertimbangkan kesesuaian ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan antara nilai-nilai kerja yang diinginkan dan dirasakan oleh karyawan dapat mempengaruhi tingkat upaya yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Kemudian ada rumusan penelitian. Yang pertama itu bagaimana nilai-nilai kerja seperti otonomi, kompetensi, dan pertumbuhan serta keamanan kerja dapat memengaruhi tingkat upaya yang dilakukan oleh karyawan tempat kerja. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kesesuaian antara nilai-nilai kerja yang diinginkan dan dirasakan oleh karyawan dengan tingkat upaya yang mereka lakukan? Dan yang ketiga, apakah terdapat pola yang konsisten dalam hubungan antara perbedaan nilai-nilai kerja dan upaya karyawan, atau apakah pola ini bervariasi tergantung pada sejauh mana upaya tersebut dapat membantu karyawan memenuhi berbagai kebutuhan mereka atau menjaga status yang diinginkan. Dari rumusan penelitian tadi, terdapat dua tujuan penelitian. Ini yang pertama, memahami bagaimana kesesuaian antara nilai-nilai kerja yang diinginkan dan dirasakan oleh karyawan dapat memengaruhi tingkat upaya yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan kerja. Terus tujuan yang kedua itu untuk menyelidiki dampak nilai-nilai kerja yaitu seperti otonomi, kompetensi dan pertumbuhan, serta keamanan kerja terhadap upaya karyawan dari sudut pandang kebutuhan pasokan fit. Lalu selanjutnya itu ada variabel penelitian. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel independen, variabel kontrol, dan variabel dependen. Yang pertama itu ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini terdiri dari nilai-nilai kerja, yang di mana variabel ini mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh karyawan dalam konteks pekerjaan mereka. Kedua, ada persepsi nilai-nilai kerja yang dirasakan oleh karyawan. Nah, variabel ini mengacu pada sejauh mana karyawan merasakan kesesuaian antara nilai-nilai kerja yang diinginkan dengan nilai-nilai kerja yang mereka rasakan di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada variabel kontrol. Yang pertama itu ada lama kerjanya. Variabel ini dapat mempengaruhi tingkat pengalaman keterampilan karyawan yang dapat berdampak pada upaya yang mereka lakukan. Kedua ada pendidikan. Variabel ini mencerminkan tingkat pendidikan karyawan yang juga dapat mempengaruhi upaya mereka yang mereka lakukan. Kemudian ada usia. Variabel ini dapat mempengaruhi tingkat fisik dan mental karyawan yang dapat berdampak pada upaya kerja mereka. Kemudian yang keempat ada tipe organisasi. Nah, variabel ini mencerminkan karakteristik organisasi tempat karyawan bekerja yang juga dapat mempengaruhi upaya yang mereka lakukan. Kemudian terakhir ada variabel independen. Yang variabel independen ini berisi upaya karyawan, yang dimana variabel ini mencerminkan tingkat upaya yang dilakukan oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tempat kerja.
Nah, hubungan antara variabel-variabel ini adalah bahwa nilai-nilai kerja yang diinginkan oleh karyawan dan nilai-nilai kerja yang mereka rasakan di lingkungan kerja itu dapat mempengaruhi tingkat upaya yang mereka lakukan di tempat kerja. Kemudian ada hipotesis. Di sini ada 3 hipotesis. Yang pertama itu ada work values, ya ini tentang keyakinan aspek-aspek yang diinginkan dari pekerjaan seperti kondisi dan hasil. Nah, 2 jenis utama ini adalah intrinsik, ya ini aktualisasi diri, dan ekstrinsik, yang dimana itu adalah keamanan kerja. Nah, nilai-nilai ini penting untuk dilakukan untuk menjadi pilihan pekerjaan dan terkait dengan kebutuhan psikologis dan tren organisasi. Yang kedua ada work values, misfit, and employee effort. Nah, di sini terdapat satu hipotesis yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hipotesis 1A. Ya ini ketika nilai kerja yang didasarkan untuk otonomi dan kompetensi serta pertumbuhan meningkat menuju kepada tingkat yang diinginkan, upaya karyawan juga meningkat. Kemudian ada hipotesis 1B, yaitu untuk keamanan kerja, upaya karyawan meningkat dengan nilai yang dirasakan hingga ke tingkat yang disukai dan terus meningkat bahkan jika nilai tersebut melebihi preferensi. Tetapi nilai tersebut akan menurun ketika nilai yang dirasakan berlebihan menjadi substansial. Yang terakhir itu ada work value fit level and employee effort, yang menjadi hipotesis kedua, yaitu upaya karyawan akan lebih tinggi jika dirasakan dan nilai-nilai kerja yang disukai selaras pada tingkat yang tinggi daripada ketika nilai tersebut diselaraskan pada tingkat yang rendah. Kemudian ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di 2 organisasi di El Garbia, Mesir, yang dimana satu memproduksi produk lukisan dan yang satu lagi merupakan perusahaan konstruksi. Nah, kemudian survei dikirim ke 500 karyawan dan 180 supervisor dengan jaminan kerahasiaan. Nah, di sini karyawan menjawab pertanyaan terkait nilai dan kontrol kerja, sedangkan supervisor menilai upaya kerja karyawan dan memberikan info demografis. Nah, dari survei tersebut, akhirnya terdapat 295 tanggapan karyawan yang dapat digunakan dengan tingkat respon 59% dan penilaian supervisor yang sesuai dari 57 supervisor dengan tingkat respon 32%. Nah, sebagian karyawan di sini adalah laki-laki dengan 68%, dengan usia rata-rata 35,49 tahun, dan masa kerjanya 5,26 tahun. Untuk supervisor juga rata-rata adalah seorang laki-laki dengan tingkat 71% dan usia rata-rata 45,3 tahun dan 7,8 tahun pengalaman organisasi. Nah, di sini semua supervisor memiliki gelar sarjana dan mereka memberikan penilaian rata-rata 5,2. Kemudian ada analisis. Analisis di sini penelitian menggunakan analisis regresi polinomial dan metodologi respon surveys untuk menilai dampak dari kesesuaian nilai kerja yang dirasakan dan yang lebih disukai terhadap upaya karyawan. Nah, hal ini melibatkan estimasi persamaan regresi kuadratik dan ukuran yang dirasakan dan disukai untuk keamanan kerja, kompetensi, pertumbuhan, serta ekonomi sebagai variabel independen bersama dengan istilah-istilah non-linear lainnya. Nah, metode respon surveys ini memfasilitasi interpretasi permukaan 3 dimensi yang sesuai dengan persamaan regresi polinomial. Nah, variabel-variabel independen ini dipusatkan pada skala untuk mengurangi multikoliniaritas dan SAS progmis yang digunakan untuk memperhitungkan struktur data hierarkis. Nah, pertanyaan dari SAS kontras ini menguji signifikansi, kemiringan, dan kelengkungan di sepanjang garis fit dan misfitnya. Nah, adapun
hasil penelitian tersebut yaitu adalah studi ini meneliti hubungan antara nilai-nilai kerja yang dirasakan dan yang disukai dengan upaya karyawan di dua organisasi di Gubernur El Garbia, Mesir. Nah, model pengukuran 7 faktor ini menunjukkan kecocokan yang baik yang mengindikasikan hubungan non-linier antara nilai kerja dan upaya karyawan. Nah, otonomi dan kompetensi atau pertumbuhan ini menunjukkan hubungan positif dengan upaya, sementara keamanan kerja memiliki pola yang sedikit berbeda, yaitu mendatar ketika nilai-nilai yang dirasakan lebih preferensi. Nah, selain itu, upaya-upaya karyawan meningkat ketika nilai kerja yang dirasakan dan yang disukai selaras pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, namun untuk keamanan kerja, akan menurun ketika kesesuaian meningkat. Nah, secara keseluruhan, temuan-temuan ini mendukung hipotesis yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan hubungan linier dan non-linier antara nilai kerja dan upaya karyawan. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa studi ini meneliti bagaimana keamanan kerja, pertumbuhan, dan kompetensi, serta ekonomi mempengaruhi usaha karyawan dari perspektif kesesuaian kebutuhan persediaan. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun upaya meningkat dan keselarasan antara persediaan organisasi dan kebutuhan karyawan akan pertumbuhan kompetensi serta otonomi, upaya tersebut akan menurun ketika keamanan kerja itu melebihi kebutuhan. Berikut presentasi dari saya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh rekan-rekan sekalian mengirimkan kepada kami melalui chat pribadi atau di grup juga boleh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.